Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, serta melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini bicara tentang kemurahan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan, kasih, serta kemurahan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau baca firman ini, dikatakan Tuhan gembala yang baik. Salah satu sifat daripada Tuhan adalah Dia bermurah hati. Sangat bermurah hati. Kita bersyukur bahwa kita diumpamakan domba, dan Bapa kita, Tuhan kita diumpamakan itu gembala. Bukan cuman gembala, tapi Alkitab bilang gembala yang baik. Kenapa kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kita? Apa yang menjadi alasan? Kemurahannya tidak cuman hari ini. Kemurahannya bukan cuman tahun ini. Alkitab bilang kemurahan Tuhan itu seumur hidup kita. Kita akan mengalami kemurahannya. Kenapa kita bisa mengalami kemurahannya? Karena kita ini domba dan Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita, membimbing kita. Ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui untuk kita mengerti sifat daripada Tuhan, untuk kita mengerti bahkan diri kita. Domba adalah binatang yang penurut. Domba adalah binatang, maaf kata, yang paling bodoh itunya. IQ-nya. Dan domba sedikit saja salah jalan sudah lupa untuk kembali. Dia memang sangat butuh gembala. Pengetahuan, ingatan domba itu terletak pada gembalanya. Bahkan kekuatan daripada domba itu terletak pada gembalanya. Jadi domba itu penurut. Ketika diarahkan, dia nurut. Namun berbeda dengan kambing. Kambing adalah binatang yang sulit untuk diarahkan. Begitu juga dengan keledai. Nah, kita tidak diumpamakan seperti kambing ataupun keledai, tapi kita seperti domba. Kenapa bisa demikian? Karena kekuatan kita, jalan-jalan kita terletak kepada Tuhan yang adalah gembala agung kita.
Nah, untuk itu kita mesti punya sikap hati seperti domba, bukan seperti kambing, bukan seperti eh, keledai. Kita domba yang mau dituntun, diarahkan. Orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan adalah orang-orang yang mau dituntun, diarahkan. Orang-orang yang akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, jalan-jalan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan persiapkan, adalah mereka yang punya hati seperti domba, yang nurut. Dan orang yang nurut akan mengalami kemurahan Tuhan, bukan cuma hari ini, bukan sepanjang tahun ini, tapi seumur hidup. Untuk itu firman ini sedang beritahu kita, rahasia untuk kita mengalami kemurahan Tuhan terletak kepada ketaatan kita yang mau dituntun dan diarahkan. Maka kita akan mengalami kemurahan Tuhan yang besar. Bahkan ada janji-janji yang sebelumnya dikatakan, Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita. Tuhan akan mengurapi kita. Bahkan kita tidak perlu takut ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab gada dan tongkat Sang Gembala Agung itu yang akan menuntun dan menghibur kita. Dan aku berdoa setiap kita adalah domba yang nurut, yang mengandalkan Bapa kita. Domba yang mau diarahkan, sehingga kita akan mengalami padang yang berumput hijau. Domba yang mau diarahkan sehingga kita akan mengalami air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Dan percayalah umat Tuhan, kita akan mengalami kemurahan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang buat kita tercengang-cengang, yang buat kita terkagum-kagum. Karena kita adalah domba yang nurut, yang mau dituntun. Untuk itu umat Tuhan, kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, mempelai Tuhan, marilah kita punya hati yang rela dituntun, yang rela diarahkan, supaya kita menikmati kemurahan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Dan aku percaya saudara yang mendengar ini, saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Keluarga saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Istri, suami, anak-anak saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Saudara dalam pekerjaan akan mengalami kemurahan Tuhan. Dalam usaha apapun yang saudara kerjakan, saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Bahkan seumur hidup kita. Untuk itu, jadilah domba yang mau taat, yang mau diarahkan, sehingga kita akan mengalami kemurahan dan kebajikan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu, kasih-Mu, kami menikmati kebajikan kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Bahkan Engkau bawa ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami, seisi rumah kami datang mencari Engkau, beribadah kepadamu, mengandalkan Engkau. Jadi kami akan menikmati kemurahan Tuhan, bukan cuma hari ini, bukan cuma sepanjang tahun ini, sampai seumur hidup kami akan menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.